Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Bayu Sujatmiko. Kali ini kita akan bicara masalah diplomatik dan hubungan konsuler. Dalam tema ini menarik sekali untuk kita angkat. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari kebutuhan dan kepentingan akan negara lain, baik untuk memenuhi kepentingan nasional maupun kepentingan pribadi eh, ataupun kepentingan internasional. Baik, saya akan coba mulai dari sejarah kenapa hadirnya hubungan luar negeri ini sebagai suatu bagian dari hukum internasional yang tidak bisa terpisahkan. Jadi dulu di Vienna Convention 61 bicara masalah hubungan diplomatik, ada kesadaran bahwasannya dibutuhkannya sebuah hubungan yang signifikan antara negara satu dengan negara lain, yang kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan. Jadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat internasional. Kalau dulunya para pedagang, kemudian para imigran, kemudian perpindahan penduduk, ini menciptakan sebuah hubungan-hubungan baik secara damai ataupun konflik. Nah, ini yang melatar belakangi adanya hubungan-hubungan yang sifatnya formal ataupun informal. Tapi kita akan banyak lebih bicara masalah formal relationship antara negara-negara dan juga lembaga-lembaga internasional. Nah, selain itu, sejarah yang ada yaitu adalah hubungan ini adalah sebagai representasi dari negara yang berdaulat. Kalau syarat-syarat sebuah negara itu di unsur tambahannya adalah pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan ini mungkin ditandai dengan adanya hubungan, baik hubungan luar negeri, maksud saya hubungan perdagangan, hubungan diplomatik, hubungan kerjasama, ataupun bantuan, hibah, dan lain-lain. Banyak sekali yang kalau kita lihat hari ini, hubungan yang terjadi. Nah, kemudian hubungan ini adalah eksistensi dari perjanjian-perjanjian internasional. Nah, banyak sekali kita lihat perjanjian hari ini baik multinational agreement, kemudian regional agreement, bilateral agreement, even kontrak hari ini semua bicara masalah hubungan. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah mempresentasikan pertemanan atau musuh dalam hal ini. Kalau kita bisa melihat bahwasannya hari ini hubungan antara China dan Amerika dengan adanya COVID ini sangat rentan sekali ya. Ini kalau dibiarkan saja ini akan menjadi suatu problema yang panjang seperti itu. Karena saya lihat pagi tadi berita antara China dan Amerika itu WHO tuh sampai sarankan bahwa United States has not brings political issue between China and Amerika dalam permasalahan COVID-19. Nah, itu baik dari pembicaraan Presiden Amerika yang bilang bahwasannya COVID-19 is a Chinese virus. Nah, itu sebenarnya kata-kata yang bisa membawa hubungan internasional itu semakin buruk. Jadi even hanya untuk bercanda itu sangat tidak disarankan dalam hubungan yang sifatnya formal. Nah, dari sejarah ini kita bisa melihat beberapa poin yang menjadi sebuah cikal bakal hubungan luar negeri.
Nah, itu mungkin teorinya. Kemudian hari ini kita melihat seperti apa hubungan luar negeri yang terjadi. Nah, kalau kita melihat ada international agreements, itu dari A sampai Z itu berbagai bidang itu ada semua. Di berbagai belahan dunia ini, semua bidang ada perjanjian internasionalnya. Tinggal kita melihat masuk dalam ranah publik kah, private kah, atau memang individual. Individual maksud saya ya. Nah, ini kita bisa melihat itu. Kemudian bring the missions of countries, membawa misi dari sebuah negara. Contohnya melindungi penduduk nasional yang ada di luar negeri atau tujuan ekonomi. Jadi kalau teman-teman melihat struktur dari sebuah kedutaan besar sebagai representasi negara, itu saya ambil contoh KBRI mana ya? Canberra, coba kita lihat ya. Atau kita lihat di KBRI Tokyo. Nah, kita coba lihat apa sih, ada informasi apa aja sih di sana seperti itu. Nah, kalau kita melihat misalnya di struktur dari embassy atau konsulat jenderal itu, kita bisa melihat dia ada atase atau menteri ya, kalau tidak salah ya, bicara masalah bidang-bidang yang akan ditempatkan di sebuah embassy gitu ya. Misalnya ada atase pendidikan, atase pertahanan dan keamanan, kemudian atase ekonomi. Nah, dari atase-atase ini yang membidangi bidang tersebut, ini mencari atau menggali semua informasi yang akan menguntungkan baik nasional Indonesia maupun negara-negara yang ada di tempat kedutaan besar itu berada. Nah, ini kita bisa melihat di sini tentang perwakilan duta besar dan lain-lain ya. Nah, strukturnya kita bisa melihat seperti itu. Nah, teman-teman, saya harap juga bisa membuka web official dari contoh dari kedutaan-kedutaan besar baik negara Indonesia maupun negara yang lain. Seperti itu. Satu aja. Baik, kita lanjutkan ketika kita bicara dasar hukum ya. Kalau dasar hukum banyak sekali yang bisa kita lihat di sini. Dari 61, 63, 69 sampai di 2000. Even sekarang pun masih banyak sekali. Ini adalah hanya sebagian kecil dari sumber hukum yang bicara hubungan internasional. Kalau kita melihat dari teman-teman bisa lihat di JDIH-nya Kementerian Luar Negeri ya. Jadi JDIH ini adalah informasi semua peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional ya. Anda bisa lihat di JDIH. Di setiap instansi itu ada. Jadi teman-teman tidak usah khawatir bagaimana mencari sebuah dasar hukum atau peraturan perundang-undangan. Karena semua instansi sekarang punya JDIH. Nah, banyak sekali ya, ada peraturan perundang-undangan, perjanjian kerjasama, naskah akademik, naskah penjelasan, pengajian hukum. Nah, ini dari jdih.kemlu.go.id. Nah, kalau teman-teman mau cari
international agreement ataupun pengesahan dari sebuah perjanjian internasional, Anda bisa lihat di sini dan Anda search di sini ya. Dan saya harap teman-teman menjadikan web official ini menjadi sebuah referensi formal yang harus ada gitu. Nah, dari masing-masing dasar hukum ini Anda bisa melihat sebenarnya batasannya sampai mana gitu. Hubungan diplomatik, kemudian hubungan konsuler, kemudian ada service special mission. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang mendapat imunitas itu juga siapa saja dari anggota yang ada di kedutaan besar. Apakah hanya duta besar, kemudian apakah atasnya juga mendapatkan imunitas, atau anggota-anggota yang lain, atau staf-staf yang ada di kedutaan. Nah, ini perlu teman-teman cari, bisa melihatnya di Diplomatic Relations 61 ya. Dan juga ada di Consular Relations di 63. Nah, jadi buat teman-teman, itu materi singkat dari saya. Jadi tugas Anda adalah dari sebuah kedutaan besar itu sebagai representasi dari hubungan luar negeri, Anda harus bisa melihat bahwa di struktur, rata-rata di struktur embassy itu, dia punya ambassador as a leader, kemudian dia ada perwakilan, kemudian ada charge d'affaires, artinya dia punya menteri-menterinya, ada divisinya, kemudian ada sekretari dan staff. Nah, ini coba teman-teman bisa cari yang saya katakan tadi, teman-teman bisa cari di kedutaan-kedutaan yang ada di luar negeri ya, yang mewakili Indonesia. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.